Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi tentang penyajian himpunan ya. Nah, di sini kita akan menyajikan suatu himpunan yang anggotanya sangat banyak. Apakah kita perlu untuk menuliskan semua anggotanya atau bisa kita lakukan dengan cara yang lebih mudah? Oke, perhatikan ya anak-anak. Untuk di metode tabulasi ini atau metode yang menyebutkan semua anggotanya, jika kita mempunyai himpunan yang memiliki anggota yang sangat banyak, maka kita bisa menambahkan tanda 3 titik seperti ini. Nah, tanda 3 titik ini artinya adalah dan seterusnya mengikuti pola. Jadi, kita tidak perlu menuliskan semua anggotanya, kita hanya perlu menuliskan beberapa saja sampai terlihat polanya, kemudian kita tambahkan 3 titik tersebut. Nah, seperti itu. Untuk lebih memahami, coba kalian langsung perhatikan contoh berikut ini ya. Yang pertama, Bu Zahin punya contoh himpunan bilangan asli. Kalian ingat kan, bilangan asli itu adalah bilangan yang dimulai dari 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya ya. Kita tidak tahu sampai berapa batas dari bilangan asli ini. Tapi kita tetap bisa menyatakan himpunan ini dalam metode tabulasi inilah anak-anak. Oke, yang pertama kita beri nama terlebih dahulu ya. Misalkan di sini ibu beri nama dengan himpunan A. Maka untuk menuliskannya menjadi seperti ini. A sama dengan tanda kurung. Misalkan di sini Bu Zahin tuliskan 4 anggotanya yaitu 1, 2, 3, dan 4. Tetap ya untuk setiap anggotanya kita pisahkan dengan tanda koma. Nah, selanjutnya setelah tanda koma yang keempat ini kita teruskan dengan tanda 3 titik. Artinya adalah dan seterusnya mengikuti pola yang ada. Jadi kalau misal kita baca menjadi A sama dengan himpunan yang anggotanya terdiri dari bilangan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya mengikuti pola. Nah, seperti itu ya anak-anak. Oke, kita lanjut untuk di contoh yang kedua, yaitu misalkan Bu Zain punya himpunan bilangan genap antara 1 sampai 50. Nah, contoh kedua ini berbeda ya dengan contoh yang pertama tadi. Kalau contoh yang pertama tadi, kita tidak tahu sampai batas mana anggota himpunannya, tetapi kalau di contoh kedua ini kita tahu, karena di sini diberikan batas, yaitu antara 1 sampai dengan 50. Tetapi walaupun begitu, anggotanya tetap banyak sekali ya anak-anak. Jadi kita bisa juga menggunakan penambahan 3 titik. Nah, seperti apa? Coba kalian perhatikan ya. Yang pertama, kita berikan nama terlebih dahulu juga ya, anak-anak. Misalkan di sini ibu beri dengan nama himpunan P. Maka penulisannya adalah seperti ini. B sama dengan tanda kurung kurawal. Kita tuliskan beberapa anggota bilangan pertama. Kemudian kita teruskan dengan tanda titik. Kemudian kita tambahkan lagi beberapa anggota bilangan anggota yang terakhir. Nah, dengan ini tetap harus terlihat polanya ya, anak-anak. Penggunaan tanda 3 titik berada di tengah ini karena jika dituliskan seperti ini, yaitu tanda titiknya berada di depan, maka kita tidak tahu sampai batas mana himpunan ini ya. Begitupun juga misal kita tuliskan tanda 3 titiknya berada di belakang. Kita juga tidak tahu sampai batas mana anggota bilangannya. Nah, maka untuk kedua contoh ini salah ya. Yang benar adalah penggunaan tanda 3 titik. Pada contoh kedua ini adalah berada di tengah. Selanjutnya di contoh ketiga ini Bu Zahin punya himpunan bilangan bulat. Kalian ingatkan ya, himpunan bilangan bulat ini terdiri dari himpunan bilangan negatif, bilangan 0, dan bilangan bulat positif. Nah, tetapi kita tetap bisa menggunakan metode tabulasi ini ya. Oke, perhatikan. Yang pertama, misal Bu Zahin namanya dengan himpunan C. Maka kita tuliskan sebagai ini. C sama dengan tanda kurung kurawal. Kita tambahkan tanda 3 titik di awal karena kita tidak tahu sampai batas mana bilangan negatifnya. Kemudian kita tuliskan beberapa bilangan yang dapat kita sebutkan sampai terlihat polanya. Itu misalkan di sini Ibu tulis beberapa bilangan negatif, kemudian tulis juga bilangan 0 dan bilangan bulat positif.
Kemudian di akhir juga tetap ditambahkan dengan tanda 3 titik. Artinya juga kita tidak tahu sampai mana bilangan bulat positifnya. Nah, untuk sini juga akan mengikuti pola yang ada. Nah, kalau kita tuliskan seperti ini atau seperti ini, salah ya anak-anak. Karena kalau ditulis seperti ini, yang pertama ini, maka batas bawahnya hanya sampai negatif 3. Sedangkan himpunan bilangan bulat, kita tidak tahu batasnya. Nah, untuk yang contoh kedua juga salah ya, karena di sini dituliskan hanya sampai di bilangan 3, sedangkan kita juga tidak tahu sampai batas mana bilangan bulat ini. Oke, untuk video kali ini Ibu akhiri terlebih dahulu ya. Kita akan lanjut di video selanjutnya tentang metode yang ketiga. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.